Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa 'abdika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi yub'atsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah, yang kita semua mengharapkan rahmat dan karunia Allah di malam ini, amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah salat kita yang barusan kita lakukan dan semua ibadah kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi, keluarga beliau juga, wa ashabihi, sahabat beliau juga, dan semoga kita dihimpun bersama beliau di kausarnya nanti, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, yakni syarah hadis atau penjelasan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk kepada hadis yang ke-7, Al-Hadisus Sabi', hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah ridha kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihatu. Qulna, diulang 3 kali ya, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna, lalu kami bertanya kepada beliau, liman. Jadi tadi Nabi berkata ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihah, agama itu adalah nasihah, agama itu adalah nasihah. Kemudian kami bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, lillah, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya Al-Quranul Karim, wali rasulihi, rasulnya, li a'immatil muslimina, bagi pemimpin umat Islam, wali amatihim, wa amatihim, dan awam-awamnya, yakni segenap umat Islam seluruhnya. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, namun dikeluarkan oleh Imam Muslim saja. Kalau hadis sebelumnya dikeluarkan oleh mereka berdua radhiyallahu anhuma, namun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim saja dalam sahihnya. Perawi al-a'la atau perawi paling atas dari hadis ini ialah sahabat yang mulia bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, kunyahnya Abu Ruqayyah, bapak si Ruqayyah. Dan itu memang kebiasaan Arab memuliakan seseorang dengan memanggil dengan sebutan kunyah, silah, tidak kunyah tapi kunyah. Kunyah yaitu memanggil seseorang dengan menyebutkan, menisbatkan kepada anak yang dia miliki, atau kepada gelar yang masyhur yang melekat kepada dia. Itu salah satu bentuk penghormatan dalam tradisi bangsa Arab. Jadi kalau ada orang namanya Anton, anaknya Ahmad, berarti apa itu dipanggil Abu Ahmad. Bapaknya si Ahmad, ibunya Ummu Ahmad, ibu si Ahmad. Kan kadang kita juga begitu ya Pak ya. Apa si Anu gitu kan. Anaknya berarti namanya
Anu enggak lah. Anaknya Sultan namanya. Berarti Abu terserah, tapi umumnya itu anak pertama. Boleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Nabi kita juga punya kunyah. Kamu cemburu ke kamu tuh. Pak kakak awasnya kecil apa? Iya. Apa si Dewi katanya kan? Padahal anaknya itu perempuan banyak, Dewi, Fatma, siapa lagi? Fatimah atau Laila. Tapi yang disebut apa si Dewi tapi saya. Biasanya anak pertama. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Saya anak pertama saya namanya Sofiyah. Berarti saya dipanggil Abu Sofiyah. Ibunya berarti istri saya Ummu Sofiyah. Baik. Nabi juga dipanggil dengan kunyah biasanya. Nama anak beliau pertama Al-Qasim. Berarti beliau dipanggil Abul Qasim. Pakai alif lam, Abul Qasim. Salah satu nama Nabi atau panggilan Nabi yaitu nama kunyah beliau. Tidak mesti anak dan tidak mesti punya anak. Ada orang tidak punya anak tapi dipanggil dengan nama kunyah, boleh. Sebagaimana Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah tak punya anak, tapi beliau dipanggil masyhur, terkenal di panggilan beliau disebut dengan Ummu Abdillah, ibunya hamba Allah. Padahal beliau tidak punya anak, namanya Abdullah. Boleh-boleh saja. Ya. Atau dengan sesuatu yang melekat dengan seseorang itu. Misalnya Abu Hurairah. Adapun Abu Hurairah bukan berarti beliau punya anak Hurairah. Hurairah itu isim tasghir dari Hirrah, artinya kucing. Kalau orang Arab ingin menyebut sesuatu itu kecil, imut, maka ditasghir, dikecilkan. Kucing kecil jadi dari kata hir, kucing kadang. Kalau Hurair atau Hurairah itu kucing yang kecil. Maksudnya dia penyayang kucing. Sama ketika orang barat mengatakan my baby, ke istrinya nyebut my baby, kan tak bayi lah doh. Tapi kalau disebutnya my baby, itu kan pengecilan untuk menunjukkan sayang. Come here my baby, sini sayang, itu maksudnya, bukan bayi hakiki. Nah itu ada di gaya bahasa Inggris juga ada. Jadi nama kunyah perawi a'la di sini adalah Abu Ruqayyah. Kalau di Minang biasanya Buya Abuya Khalil misalnya. Buya Khalil, anaknya namanya Khalil, maka dipanggil Buya Khalil. Jadi itu ada di Minang juga. Jadi nama beliau sebenarnya Tamim. Bapaknya namanya Aus. Jadi Tamim bin Aus, bukan Haus tapi Aus. Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-Dari ini nisbat kepada sukunya, suku Arab yang sebelah utara dan hobinya, keahliannya melaut, itu suku Ad-Dari namanya. Ya. Jadi orang Arab di sebelah utara itu ada satu suku yang terkenal keahlian mereka dalam melaut. Karena tidak semua, sedikit dari orang Arab itu yang punya keahlian melaut. Nabi SAW tidak pernah ke lautan. Paling jauh Nabi itu ke Tabuk. Tabuk itu sebelah utara Madinah. Tidak pernah Nabi ke Laut Merah, apalagi ke Laut Jawa, tidak pernah. Nabi paling jauh itu jangkauannya ke Tabuk. Tetapi hampir seluruh sahabat Nabi itu menjelajah dunia. Ya, di murid-murid beliau jadi semua sahabat itu, ya, menjelajahi dunia. Dan salah satu suku Arab yang memiliki keahlian dalam melaut itu adalah suku Ad-Dari. Maka dinisbatkan kepada Tamim tadi itu, Tamim bin Aus Ad-Dari, berarti dari suku Dari. Beliau ini memiliki kisah yang masyhur bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika Tamim bin Aus Ad-Dari ini, apa-apa ulang cocok nama beliau ya Pak Ibu ya, agar akrab kita dengan nama sahabat nih, sahabat yang mulia ya. Tamim bin Aus Ad-Dari adalah punya sebuah kisah yang menarik dalam hidup beliau dalam masa Rasulullah SAW, yaitu beliau pernah melaut sampai terdampar pada suatu pulau. Beliau katakan pulaunya sangat aneh, tumbuhannya aneh, hewannya aneh. Kemudian sampai beliau menemukan suatu goa.
Dalam gua tersebut ternyata ada seorang laki-laki yang sedang dibelenggu rantai besi. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, apakah Nabi itu telah muncul? Maksudnya Nabi akhir zaman itu telah keluar. Maka Tamim menjawab, sudah. Maka yang laki-laki tadi itu dia tersenyum, sebentar lagi masaku untuk bebas. Sebentar lagi masaku untuk bebas. Balik ke Madinah, Tamim Ad-Dari melaporkan kejadian itu, yang dia terdampar di sebuah pulau yang aneh semuanya, tumbuhannya aneh, nggak ada penghuninya kecuali laki-laki tadi itu. Maka Rasulullah mengatakan itu adalah Dajjal. Weh, ambo kalau jadi Tamim Ad-Dari langsung merinding kudu ambo. Tadi sobok jo Dajjal gitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi itulah hebatnya rohani keimanan Tamim Ad-Dari. Sobok jo Dajjal bentuk sobok orang biasa katanya. Kalau la haula wala quwata illa billah, kata Nabi, ulama pun di akhir zaman bisa sesat karena Dajjal tu. Jangan berharap pernah berjumpa dengan Dajjal karena magic, kekuatan sihir yang dia miliki. Dia seperti Nabi, memiliki mukjizat sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu bukan mukjizat, itu adalah sihir. Orang bisa murtad berbondong-bondong di zaman Dajjal. Tapi Tamim Ad-Dari ketemu Dajjal bentuk orang semua biasa saja. Siapa aja? Ambil lamu risiko dikek lah, tanya jawab aja biasa aja. Itu tidak bisa kecuali tidak orang sembarangan, itu bisa imannya kokoh bertemu dengan Dajjal dan berdialog itu. Siapa lagi kalau bukan muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Tamim Ad-Dari digelari oleh para ulama sebagai Ubadul Madinah, Ubadus Sahabah, salah satu sahabat yang memiliki tingkat ibadah yang luar biasa. Kemampuan beribadahnya itu luar biasa. Dia termasuk ahli ibadah dari kalangan sahabat. Abu Darda, Abdullah bin Umar, itu Tamim Ad-Dari itu adalah sahabat-sahabat yang memiliki ibadah di atas rata-rata. Abu Darda tidak tidur semalaman tiap hari, solat dia sepanjang malam. Abdullah bin Abbas puasanya kuat, ya, tilawatul Qur'annya kuat. Termasuk juga Tamim bin Aus Ad-Dari adalah sahabat yang memiliki keutamaan dalam ibadah yang kuat. Jadi kuat ibadahnya, imannya pun kuat kepada Allah. Bertemu Dajjal, ya, bentuk sobok orang disimpang terukuk, tidak pengaruh dengan imannya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Tamim Ad-Dari ini menyampaikan sebuah hadis, yang hadis ini kata sebagian ulama adalah seperempat agama. Bahkan sebagian ulama, hadis ini adalah sepertiga agama. Hadis yang pertama yaitu hadis yang mengenai niat. Innamal a'malu binniyat, itu porsinya besar, sepertiga atau seperempat agama. Kemudian hadis innal harama bayyin wal harama bayyin. Kemudian hadis Jibril, kemudian hadis ini. Maka dia termasuk top 7 Arba'in Nawawi. Jadi kalau tidak pernah kita belajar dan memahami hadis ini dengan baik, rugi. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata, ad-dinu nasihah, agama itu nasihah. Diulang 3 kali, dan itu memang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya gelar al-jami'ul mani'. Nabi punya gelar jawami'ul kalim. Nabi itu punya gelar jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Beliau itu kalau bicara efektif. Sedikit katanya tapi maknanya dalam. Sedikit yang disampaikan tetapi tepat sasaran, dalam maknanya. Makanya tidak heran Pak Ibu kan merasakan sendiri. Kita sudah ada berapa kali satu hadis, kadang 3, 4, 5 pertemuan gitu ya. Karena memang maknanya sangat luas, ya. Disyarah tidak bosan-bosannya oleh para ulama. Banyak karya lahir daripada hadis satu penggal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya gelar jawami'ul kalim. Artinya kata beliau itu padat, berisi dan dalam maknanya. Kemudian kalau beliau berbicara, keluar cahaya dari mulutnya. Kalau keluar cahaya dari
di antara gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak ngecek keluar silahkan teruskan masing-masing ya. Makanya adab ketika batuk itu tutup mulut ya. Apalagi zaman Covid kan, yang batang-batang itu kan, tutup mulut minimal dengan apa namanya, dengan bahu. Jadi jangan cuci tangan, boleh tangan kanan. Oh, batuk kari-kari salam Ustaz, oke Ustaz. Itu malih wa salam jadinya. Iko saya tidak mahrum lupa. Jadi ada adabnya dalam bersalam itu. Kok kasinan lari Pak kok? Oh iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bicara padat, dan kalau berbicara memiliki cahaya yang keluar dari di antara gigi beliau. Dan kalau beliau bicara, tidak ada sahabat yang berani menatap mata beliau secara langsung. Segan, benar-benar segan. Sekali-kali sahabat mencelik Nabi itu tunduk alih. Segan, gantengnya luar biasa, tampan berwibawanya dahsyat. Tak manga-manga aja artis Korea. Jangan dibandingkan. Tak layak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau beliau bicara, murid-murid beliau sahabat Nabi itu tidak ada yang bergerak, diam semua. Sampai dikatakan kalau ada burung yang bertalu bisa bersarang di atas kepala sahabat tu, saking tenangnya. Kalau awak di majelis, jangan kan majelis dalam solat saya nyamuk pak langsung. Kemudian kalau Nabi berbicara, itu beliau perlahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Terlalu lambat takutnya orang ngantuk, terlalu cepat takutnya tidak tertangkap. Itu payah nyambung kalau ceramah. Capek mana Ustaz? Baalai, kalau anda capek ampunan lupa. Tapi mau berusaha untuk pelan-pelan. Baik, kemudian Nabi kalau berbicara seringnya diulang. Makanya kenapa tidak mengherankan sahabat Nabi itu bisa menghafal hadis Nabi sekali dengar. Pertama, memang orang Arab itu terbiasa menghafal dan mengoleksi kata-kata yang susunannya indah. Itulah desainnya tuh orang Arab itu begitu. Ada kata-kata yang indah, capeknya hafal. Ambo pun merasa seketik. Ada kata-kata dosen, guru-guru ambo dulu capek ambo menghafalnya karena bahasa Arab itu punya keindahan. Kemudian yang kedua alasannya karena Nabi berbicara secara perlahan dan jelas dan diulang secara 3 kali. Nah, begitu juga hadis ini Nabi mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ad-din maknanya di sini maknanya adalah agama, yaitu al-Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang dia ridhoi hanyalah al-Islam. Maliki yaumiddin. Wahai yang menguasai, bukan al-Islam di situ. Ad-din dalam surah Al-Fatihah maknanya al-jaza, yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi kalau masuk kitab Quran makna din 2. Pertama maknanya itu agama atau hari pembalasan atau keduanya. Contoh keduanya di surah Al-Maun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnauna. Bukan surat itu. Surat apa? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ya Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mendustakan? Bisa dua, mendustakan hari kiamat atau mendustakan agama. Bisa dua-duanya. Nah, di hadis ini ad-dinun nasiha maknanya agama. Ad-din artinya agama. An-nasihatu, an-nasihah berposisi sebagai khobar di sini. Dalam nahwu sharaf ada istilahnya jumlah. Jumlah itu 2 macam, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah dimulai oleh fi'il kata kerja, jumlah ismiyah dimulai isim. Kemudian jumlah ismiyah itu 2 rukunnya, mubtada wal khobar. Mubtada yang mengantarkan kalimat, khobar substansi kalimat. Biasanya khobar itu bentuknya nakirah, undefinitif. Biasanya, dan dia marfu'. Tetapi kalau ada khobar yang pakai alif lam, bukan nakirah, dia ma'rifah, itu maknanya taukid. Jadi kalau normalnya bahasa Arab bunyi hadis itu ad-dinu nasihatun. Itu
bentuk normalnya. Tapi di sini kata Nabi menambahkan alif lam di kalimat an-nasihah, di kata nasihah itu. Berarti maknanya apa? Ad-dinun nasihah, maknanya mad-dinu illa nasihah. Tidaklah agama kecuali nasihah. Tidaklah ada agama kecuali ianya murni nasihah. Tanyaannya sekarang, apa itu nasihah? Dari tadi Ampun sengaja tidak menerjemahkan supaya bisa duduk konsepnya, karena banyak yang menerjemahkan salah. An-nasihah terambil dari kata nasaha. Kalau dikatakan nasahal asalu atau nusihan asalu, maknanya akhlasahu minasyawa'ib. Artinya kalau dikatakan nasahal asal, artinya madu itu dimurnikan. Jadi an-nasihah itu maknanya adalah keikhlasan, kemurnian, kesucian. Jadi kalau kita terjemahkan itu, maknanya ialah agama ini adalah soal murni tentang kesucian dan kemurnian. Tidak menerima yang namanya kotor-kotor, tidak menerima yang namanya penyimpangan, tidak menerima yang namanya kesesatan, tidak menerima yang namanya kemunafikan, tidak menerima yang namanya tipu menipu. Jadi siapa yang ingin kuat agama, hatinya harus luruskan. Siapa yang ingin bertauhid, tauhidnya mesti dimurnikan. Siapa yang ingin kuat pondasi agama, dia harus lurus memandang kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada namanya tipu-tipu. Tak laku tipu-tipu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Di antara manusia ada yang berkata, ambo beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan beriman, kata Allah. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka iman itu sebatas mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu dia tidak mau diuji, tidak lulus ujian? La yuftanun, al-fatin itu artinya emas yang sudah dimurnikan. Jadi agama ini mujahadah basisnya. Basisnya mujahadah untuk memurnikan ikhlas kepada Allah dalam beribadah, bermuamalah, dalam bertauhid. Jadi an-nasihah maknanya ialah kemurnian. Tidaklah agama ini kecuali ia adalah kemurnian, keikhlasan, suci. Dari kata nasihah itu, dari kata akar kata tadi nasoha tadi itu juga terlahir kata an-nushu. An-nushu ini yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai nasihat. Bukan nasihat dalam bahasa Arab. Nasihah maknanya bisa ditranslasi menjadi nasihat 100%, tidak bisa. Nasihat dalam bahasa Arab itu adalah an-nushu. Sebagaimana kata ungkapan Nabi Nuh kepada kaumnya, la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Tidak akan bermanfaat nasihatku ini walaupun ku ingin memberikan kamu nasihat. Jadi nasihat itu bahasa Arabnya nush, an-nushu. Tapi nasihah kata ulama adalah kalimat yang jami', kalimat yang maknanya sangat luas. Intinya nasihah maknanya adalah keikhlasan dan kemurnian. Ya. Jadi makna ad-dinun nasihatu bukan agama itu nasihat. Itu terlalu sempit, terlalu kecil maknanya. Memang ada porsinya di situ, tetapi belum mencakup makna yang sebenarnya. Jadi makanya dari tadi tak terjemahkan menjadi nasihat, karena maknanya jauh lebih luas. Ad-dinun nasihah maknanya tidaklah agama itu melainkan ianya adalah keikhlasan dan kemurnian. Maka diulang 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Bagi siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, "Qala lillah." Bagi Allah. Kemudian wali kitabihi, bagi kitabnya. Maknanya Al-Qur'anul Karim. Karena makna kitab bisa Injil, bisa Taurat, bisa Lauhil Mahfuz, bisa ketetapan Allah qada wal qadar. Tapi kitab dalam hadis ini maknanya Al-Qur'anul Karim.
Pertama lillah, yang kedua li kitabihi wa li rasulihi, dan bagi rasulnya, yaitu maksudnya rasul di sini bukan Jibril, bukan Nabi Nuh, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li a'immatil muslimin, dan bagi imam-imam kaum muslimin, maksudnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, yang kelima, wa ammatihim, dan khalayak umum atau kaum muslimin secara umumnya, secara segenap umat Islam secara umum. Baik, kita rinci satu-satu. Yang pertama, nasihah atau keikhlasan dan kemurnian itu hanyalah yang pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah semuanya terang, baik yang zahir dan batin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang di atas yang di bawah, baik yang mudah maupun sulit, baik yang gelap dan terang. Bagi Allah semuanya tampak. Tidak ada istilah tidak tahu, tidak jelas, ragu-ragu, ambigu. Tak ada bagi Allah itu. Bagi Allah semuanya terang. Maka seorang hamba apabila dia menjadi seorang muslim, dia ibarat telanjang di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Maka tidak akanlah berguna kalau seorang beragama itu untuk tipu-tipu. Tidak ada. Seorang kalau ingin menghadapkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mestilah dia merasa tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun dia berada, apapun aktivitasnya, dimanapun dia menjabat, dalam kondisi apapun dia berada, yang dia lihat adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia bermakna di sini nasihatul lillah, maknanya dia mengenal, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Baik kesyirikan yang kecil seperti riya, baik kesyirikan yang akbar seperti penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan membersihkan amal dari sesuatu yang merusaknya, seperti amal yang dicampuri oleh niat-niat yang tidak benar, seperti riya, sum'ah, dan membanggakan diri. Maka orang yang nasihat lillah, yaitu orang yang mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya saja. Kemudian dan tak ada gunanya juga kita beramal untuk manusia. Ya, kenapa? Karena manusia itu tidak pandai menilai, tidak pandai membalas, dan terkadang itu tidak objektif, subjektif. Siapa yang bisa menilai kita setiap detiknya? Siapa yang mengetahui niat di hati kita? Siapa yang bisa memenuhi janjinya untuk membalas yang setimpal? Tidak ada dari makhluk Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan orang terkadang menilai dengan tendensi, dengan kedangkalan ilmunya, kedunguan ma'rifatnya, dengan kegelapan hatinya. Itu yang kita harapkan dari makhluk, tak ada. Maka orang yang sudah mengenal Allah, dia akan puas dengan penilaian Allah. Wa ma taf'alu min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kamu lakukan kebaikan dan pun sedikit, tajiduhu indallah, di sisi Allah besar dan Allah sempurnakan pahalanya. Meskipun manusia mencibir, meskipun manusia tidak mengapresiasi, tapi kalau seseorang sudah berkata hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah, maka disitulah kenikmatan iman akan diraih. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ad-dinun nasihah, qulna liman, qala lillah ta'ala. Ya, jadi tidak ada guna apabila kita beraktivitas, beribadah, apalagi tujuannya orientasinya materi. Makhluk termasuk materi. Ya. Ya, materi ini sifatnya fana. Materi sifatnya fana. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di alam semesta ini fana, akan hilang, habis, mati, meninggal, tinggal tulang, habis. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi, yang azali itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang disertai karena niat lillahi ta'ala. Ya. Dulu ada Ali bin Abi Thalib berkunjung kepada sebuah kuburan.
Kemudian Ali menunjuk masuk ke kuburan itu. Lalu Ali berkata, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin, ya ahlaz zulmi wal wahdah. Wahai orang yang berada dalam kegelapan dan kesendirian. Wa ya ahlad dhiki wal wahsyah, wahai engkau yang sedang berada di dalam kesempitan dan alam yang ganas. Maksudnya dia salam kepada penghuni kubur. Dia tahu kubur orang kafir atau orang mukmin, tidak tahu. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna al-masakin qad sukinat. Rumahmu yang dulu kamu huni di dunia sudah ditinggali orang lain. Wal amwalu qussimat. Harta yang kamu cari, yang kamu kumpulkan sudah dibagi. Wan nisa'u nuqihat. Dan wanita istrimu sudah kawin lagi. Nah, gantian sekarang. Kalau yang perempuan, emas yang gelang yang kamu kumpulkan itu sudah dibagi, suamimu sudah kawin lagi. Kok capek lagi coba? Iya, keluarga kita menangis ketika kita meninggal, tapi hitungan hari. Kawan-kawan wah lebih parah lah, hitungan jam lebih saya galak-galak di grup WhatsApp. Bos kita akan mencari karyawan baru. Teman-teman kita akan kembali bersenang-senang, ketawa-ketawa. Ya, anak kita menangis paling hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun. Yang istri berduka dan menunggu habis masa iddah. Apalagi suaminya. Ada yang meninggal, istrinya pagi, sorenya walimah. La haula wala quwwata illa billah. Ada tuh ulama zaman dahulu, saya dengar biografinya, saya baca, ada ulama yang istrinya meninggal pagi, maghribnya dia sudah malam pertama dengan istri baru. Tunggu dulu, Bu, jangan astagfirullah, Bu. Kok ulama, Bu? Pasti ada dalilnya. Ketika ditanya, kenapa ya Syekh? Saya takut kalau malam ini saya mati dalam keadaan bujang. Saya takut kalau saya mati dalam keadaan bujang. Sebab kata Nabi, seburuk-buruk mayit adalah mayit yang mati bujang. Wahai para bujangan, kawinlah segera. Ini tunggu lagi. Baik, yang bujang sedikit kayaknya di sini. Banyak kan sudah menikah. Baik, sampai mana kita tadi ini? Hah? Oh, tadi maksudnya begini, itu syahidnya. Maksudnya kata Ali bin Abi Thalib tadi itu, kita beramal jangan karena manusia, karena manusia sifatnya mati dan fana. Kita mengharapkan ridha makhluk tapi melupakan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu kekonyolan. Kenapa? Karena makhluk itu penilaiannya terbatas, ilmunya dangkal, pengalamannya sedikit, dan tidak akan mampu menepati janji dan membalas secara layak. Maka jangan bersedih apabila gaji sebagai guru kecil misalnya, tapi di sisi Allah besar. Ini dalil buat guru honorer, bukan kepada pejabat pemerintah. Jangan sampai pemimpin ngomong, oh bos, kamu karyawan, dapat apa gajimu kecil, tapi pahalamu di sisi Allah, itu tidak pas. Ini nasihat untuk yang di bawah. Kalau yang untuk bos, layakkanlah ya, apresiasi kepada guru honor, guru TPA, Masya Allah, tabarakallah. Ya, artis saja bisa dibayar 15 juta sekali tampil. 15 itu artis dangdut kampung itu. Kalau gaji Raffi Ahmad, wallahu alam berapa besarnya itu. Nah, itulah kita memperkaya orang bodoh sehingga dia bodoh dalam menggunakan hartanya. Kita memperkaya orang, we make bahasa Inggris. We make full people famous. Ya, bahasa Inggrisnya. Don't make fool people famous. Jangan bikin orang bodoh terkenal dan kaya. Kenapa? Ketika dia kaya, maka dia gunakan kekayaan untuk kebodohan. Al-malu salih li rajulin salih. Ada pepatah Arab mengatakan, harta yang baik itu di tangan orang soleh. Dia akan gunakan untuk kebaikan. Kenapa bagi orang soleh wak pilih, tapi untuk artis mampu kita tahan 2 jam kuota kita nonton itu acaranya di YouTube. Tidak berkedip mata nonton hiburan-hiburan yang ada TV itu, padahal joget-joget tak jelas. Kita yang bikin kaya artis bodoh tuh.
Yang fansnya gajinya 50.000 sehari. Dia sekali tampil 50 juta. Nah, jadi kok emosi apa jadi? Ya. Baik. Qulna liman ya Rasulullah, ikhlas itu bagi siapa? Yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Orang yang bisa ikhlas kepada Allah, maka setelahnya itu jadi lebih mudah. Tapi orang yang sudah syirik kepada Allah, maka jangan kecewa apabila dia berbuat curang. Orang yang bisa menjaga ketaatan kepada Allah, itu tanda dia muamalahnya baik sama hamba Allah. Tapi orang yang kepada Allah saja dia zalim dan tidak adil dan tidak taat, bagaimana mungkin dia akan profesional dalam kerja sesama hamba Allah? Makanya abang saya kan dulu kerja ya lumayan gitu kan bisnisnya. Salah satu syarat menjadi karyawan itu adalah sholat. Tidak penting ijazah tuh. Dulu apa namanya? Koh Stephen yang punya itu Pak ya. Indra Wibowo yang baru meninggal kemarin itu. Itu syarat menjadi karyawan bukan ijazah, tetapi sholat 5 waktu. Siapa yang bisa jaga sholat maka diterima. Siapa yang biasa berhijab diterima. Siapa yang punya hafal Quran diterima. Kenapa? Karena dia jujur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah lillah, baru yang kedua wali kitabihi, dan kitabnya. Maksudnya apa? Ad-din atau agama, kemurnian yang kedua setelah Allah adalah kepada Al-Quran. Maksudnya kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bahwasanya dia bukan makhluk, bahwasanya apa yang disampaikan dalam Quran itu semuanya benar, semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Kita halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kita haramkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk mentadaburi, memahami ayat Allah itu tidak sekedar dibaca dengan menunaikan hak-hak hurufnya. Kita berikan waktu porsi kita dalam sehari itu untuk membaca Al-Quran dengan benar. Itu berarti kita jujur dengan Al-Quranul Karim. Itu baru berarti kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Baru berarti kita murni kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala firman, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Dan orang-orang yang diberikan kitab pada mereka dan mereka membaca dengan sebenar-benar membaca. Haqqa tilawatih, sebenar-benar membaca, bukan membaca sekedar membaca, tapi sebenar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bih, itulah lihat mereka orang-orang hebat yang benar-benar beriman kepada Al-Quranul Karim. Falsafah kita sudah bagus, falsafah Minang, adat basandi sara basandi kitabullah, ABS SBK. Adai, kebiasaan, basandi berdasarkan, ya berdasarkan artinya Pak. Ya. Basandi itu bersendikan ya. Berdasarkan sara itu syara', maksudnya syariatul Islam. Bahasa Arabnya syara'. Cuman kalau ain kok payah orang Minang sebutnya sara'. Syara'. Ain itu ditekan di sini bukan di hidung. Syara'. Dia tidak keluar, hampir keluar. Mensukunkan huruf terakhir itu harus ditekan di makhraj hurufnya, syara'. Sebagaimana juga banyak ayat Al-Quran itu. Sampai kalau mencari imam, perhatikan ujung-ujung itu betul tidak hanya mengeluarkan hurufnya. Apa contohnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada angin tuh. Kadang-kadang dihilangkan sih, dipaluri sih, nak doha aja tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu masih mending, ada jadi P. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya salam. Ambo kau udah ngamun itu sakit palu ambo serius. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Dia tidak keluar lamnya, tapi ditekan pada makhrajnya. Kadang-kadang dibaca wa ma huwa bil hazl. Malu hazl. Wa ma huwa bil hazl. Itu perlu latihan tuh, perlu latihan. Ya. Para imam yang jadi imam tolong diperhatikan tuh. Karena terus terang sakit telinga saya mendengar kalau salah begitu. Sampai mana tadi? Wali kitabihi wa may yakfur bihi, dan siapa yang kufur. Kufur itu bukan kafir kepada Al-Quran,
Siapa yang tidak membaca dengan baik, dengan benar, faulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang merugi. Sekarang jujur, adakah porsi hari kita 24 jam itu untuk serius ikhlas hati kita duduk bersama Al-Quran? Nah, tapi kalau di masjid ini rasa-rasanya ahli Quran semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin itu berarti alun-adul ya, diaminkan. Amin itu kan untuk masa depan, Pak. Jadi harus masa 24 jam tidak ada porsi kita duduk bersama Al-Quran. Ya wana ikhlas wa duduk itu. Mungkin awal-awal terpaksa berat, tapi pelan-pelan, setengah juz, 1 juz. Nah, alhamdulillah akhirnya nanti juga akrab dengan Al-Quranul Karim. Kemudian membenarkan apa-apa saja yang datang daripada Al-Quran itu daripada kisah-kisah. Ya, sebelum membenarkan sains. Terkadang ada orang kalau bertemu sains begini, ngomong A, Al-Quran ngomong B, mana yang kita dahulukan? Al-Quran, karena Al-Quran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sains itu sifatnya berubah. Hukum Newton zetah bara, hukum Newton 1, hukum Newton 2. Ya Pak, Ibu. Hukum fisika itu berubah-ubah, penemuan tiap hari berubah-ubah. Maka yang kita benarkan, yang kita tasdiki adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu duluan, baru yang lain. Sains itu hanya menguatkan saja, kebetulan benar. Baik. Kemudian kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran itu terbagi dua. Kisah mengenai orang mukmin, orang yang benar, orang yang berhasil, orang yang dicintai Allah, dengan kisah orang kafir, orang yang celaka, orang yang diazab Allah. Kisah dalam Quran itu secara dimensi waktu ada 3. Kisah orang-orang terdahulu, kisah yang ada di zaman sekarang, Al-Quran bicara itu. Kemudian kisah di masa depan. Kenapa bisa begitu? Allah yang punya waktu. Allah menceritakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terburuk di masa lalu untuk jadikan pelajaran. Kemudian Allah bicara di masa sekarang ini. Kemudian Allah bicara yang sudah akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang kita pilih-pilih. Tidak ada yang kita pilih-pilih, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini bahwasanya hukum Al-Qur'an adalah hukum yang tertinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan daripada hukum Al-Qur'anul Karim. Jangan dibandingkan dengan Pancasila, tidak ada pokok juga Pancasila. Jangan dibandingkan dengan hukum-hukum positif dengan yang lainnya. Jangan dibandingkan. Al-Qur'an tetap di atas, ya. Nabi Muhammad SAW itu top. Jangan dibandingkan dengan Soekarno, jangan dibandingkan dengan siapapun. Jauh langit dan bumi, jauh sekali. Baik, wali rasulihi, dan ikhlas itu, kemurnian itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita beriman kepada beliau, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai qudwah, uswah, teladan bagi kita semua. Dan apa yang beliau sampaikan itu wa ma yantiqu anil hawa, bukan dari datang keinginan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, apa yang beliau suruh kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang beliau larang tinggalkan. Simple. Kemudian mencintai beliau. Bagaimana cara mencintai Nabi? Tidak bisa tiba-tiba cinta kalau tidak kenal. Maka ada pepatah, tak cinta maka ta'aruf. Ta'aruf maka jadi cinta. Tak kenal maka ta'aruf. Bagaimana ta'aruf dengan Nabi Muhammad SAW? Ta'aruf itu bukan kawin saja, Bu. Ta'aruf itu identiknya kalau anak muda, ta'aruf maksudnya itu kenalan calon istri. Bukan hanya itu. Ta'aruf itu artinya perkenalan, mengenal. Jadi mengenal, mencintai Nabi awalnya harus mengenal beliau. Mengenal beliau bukan dari kalangan orientalis, hati-hati. Banyak orang-orang barat sekarang menulis tentang Nabi Muhammad SAW, tapi isinya dusta semua. Isinya tuduhan, fitnah semua. Maka cara terbaik untuk mengenal siapa Nabi Muhammad melalui pewaris Nabi Muhammad, yaitu para ulama, dari karya-karya ulama. Sungguh indah setiap episode dari Rasulullah SAW itu. Tidak ada celah yang aib dari diri Rasulullah SAW. Kita kenal beliau fisiknya. Apa buku yang merekomendasikan Patang, Pak? Apa, Bu? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il lain jadi Bali, Bu. Ibu tidak mau Bali loh. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Banyak disyarah oleh para ulama. Jadi itu berbicara tentang fisiknya Nabi, kebiasaannya Nabi, hari-hari Rasul SAW lengkap.
maka miliki buku itu segera. Baik di toko masing-masing, ambo tidak menjual risiko. Gunanya untuk mengenal Nabi. Beli buku Sirah Nabawiyah, minimal punya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dah terjemahkan banyak sudah. Baca. Tapi kalau baca sendiri itu pusing. Berguru. Ya, ada majelis khusus kita bahas Sirah Nabawiyah. Jadi kalau pakai guru enak, ya tinggal dengarkan. Paham kita. Baca buku jadi tambahan nanti. Baik, karena waktu yang batasi kita, maaf bila salah kurangnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.